Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apin Puriski Reda Putri, ketemu lagi di dalam mata kuliah pemodelan bisnis. Kali ini di pertemuan kedua, kita akan bahas mengenai model bisnis dan inovasi. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Oke. Ya, model bisnis dan inovasi. Jadi dalam mata kuliah pemodelan bisnis, untuk materi model bisnis dan inovasi, kita akan bahas menjadi ada 3 agenda, teman-teman. Yang pertama yaitu era inovasi model bisnis, yang kedua elemen model bisnis, yang ketiga adalah tantangan inovasi model bisnis. Nah, ketiga agenda ini kita akan bagi menjadi 3 sesi video. Baik, langsung masuk yang pertama yaitu era inovasi model bisnis. Nah, kalau kita mempunyai sebuah bisnis, alangkah baiknya atau memang kalau memang bisnis itu mau berjalan panjang, secara terus-menerus bisa bertahan, maka bisnis itu harus bisa memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi ada istilahnya bisnis dan bisnis versus dinamika lingkungan ya. Bagaimana sebuah bisnis itu bisa bertahan dalam persaingan yang ada, dalam perubahan lingkungan yang ada, dinamika lingkungan yang ada, dengan cara yang pertama harus memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah semacam keunikan atau kekhususan dari suatu bisnis dibandingkan dengan bisnis yang lainnya, dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi apa yang membuat alasan terbesar kenapa orang itu harus membeli produk atau jasa di sebuah perusahaan atau di sebuah bisnis yang ada. Ya, yang kedua harus menciptakan model bisnis yang inovatif. Nah, ini yang akan kita bahas lebih banyak hari ini. Jadi, selain memiliki keunggulan yang kompetitif, sebuah bisnis kalau mau bisa bertahan di dalam sebuah lingkungan bisnis dan menghadapi dinamika lingkungan yang ada, maka harus menciptakan sebuah model bisnis yang inovatif. Nah, ini ada beberapa contoh perusahaan yang memang ada yang gagal, ada yang berhasil dalam bertahan di lingkungan bisnis. Yang pertama kita lihat dulu dari yang berhasil terlebih dahulu ya. Di sini ada Nestle, Google, Apple. Jadi kalau kita perhatikan 3 perusahaan ini berbeda-beda sektornya, tetapi mereka memang memiliki keunggulannya dibandingkan dengan pesaingnya yang lain. Contoh saja misalnya Google. Dulu teman-teman kenal ada namanya Yahoo. Nah, dulu Yahoo ini dengan Google, nah sebelah kiri ada Yahoo ya yang gagal. Jadi memang Yahoo ini hanya fokus pada pengembangan. Kalau dulu saya pakai Yahoo cuma untuk emailnya aja, tapi ternyata Google ini ada browsernya juga gitu. Yahoo juga ada browsernya ya, tapi tidak terlalu booming pada saat itu. Kemudian kalau Google ini ada Gmail-nya dan sekarang ada Google Drive-nya, kemudian ada Google Form-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi bahkan sekarang setiap hari orang hidup itu bergantung dengan bah Google istilahnya. Kemudian ada Apple. Kalau dilihat di sini ada Apple, mungkin kalau dari sisi iPhone ya, ada di sini pesaingnya yang digagal ada Motorola, ada Nokia ya. Kenapa Motorola sama Nokia ini nggak bertahan, sedangkan Apple ini bisa bertahan? Karena Apple memiliki kekhususannya sendiri, dia mempunyai segmen pasarnya sendiri, punya keunggulan bersaingnya sendiri dibandingkan dengan teknologi smartphone yang lain gitu. Pada saat itu Nokia mereka hanya fokus dengan penjualan seperti ini dengan produk yang begini mereka tetap laris kok. Mereka nggak berpikir bahwa orang-orang sedang membuat inovasi yang lain, pesaingnya sedang membuat inovasi yang lain, sehingga bermunculan namanya smartphone, Android, dan lain sebagainya. Sedangkan Nokia pada saat itu tidak, ya sama dengan BlackBerry misalnya. Kemudian Motorola juga seperti itu. Sedangkan Apple ini selain punya iPhone, kemudian MacBook, dan lain sebagainya, jadi semua produknya itu berdasarkan keunggulan bersaingnya sendiri. Dia punya ciri khas khususnya dari segi kekuatannya itu security-nya gitu dibandingkan dengan teknologi baik laptop maupun handphone yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat juga yang gagal di sini ada Kodak. Mungkin teman-teman ada yang sebagian pernah dengar, ada yang enggak. Kodak ini adalah salah satu jenis atau merek untuk kamera. Jadi kamera untuk kamera digital. Jadi pada saat itu Kodak fokus hanya dengan menggunakan kamera yang menggunakan film manual. Jadi masih ada film gulungan film pada saat itu. Nah, mereka fokus untuk menjual gulungan film dan
kameranya, padahal orang sedang mengembangkan bagaimana membuat kamera digital. Dan ketika orang sudah menggunakan kamera digital, maka gulungan film itu sudah tidak digunakan lagi, kecuali memang ada komunitas yang hobi menggunakan kamera analog istilahnya. Ya, jadi 4 contoh yang gagal dan ada 3 contoh yang berhasil ini menjadi perbandingan apakah sebuah perusahaan itu bisa berhasil atau tidak berdasarkan inovasi yang mereka buat, gitu ya. Oke, next. Nah, era inovasi model bisnis. Ini kita bisa lihat, teman-teman. Ini adalah dulu hal-hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, tapi sekarang terjadi. Misalnya seperti ini. Yang pertama, ya, ini ada kopi. Kalau kita ngomongin masalah kopi, kopi kan memang sedang tren dari saat dulu sampai dengan sekarang, dan sekarang jadi gaya hidup ya. Tapi gaya hidupnya kalau sekarang kopi itu seperti minuman keseharian yang bisa diminum secara gampang, cepat, ada di mana-mana, ada kafe, ada yang jual stand di pinggir jalan, dan lain sebagainya, bisa pakai ojek online, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang namanya kopi kapsul di sini, teman-teman. Jadi ada Nespresso menjual mesin sekaligus kopi yang masih dalam bentuk bubuk dengan ukuran segini untuk sekali minum. Jadi mereka hanya memasukkan kopi itu ke dalam mesinnya, kemudian mesinnya diisi air, dan akhirnya keluar espressonya. Jadi berbagai jenis bubuk yang diberikan, berbagai varian, dan akhirnya mereka mengeluarkan ini sebagai satu paket lengkap untuk orang bisa menikmati kopi di rumah tanpa harus ribet. Karena kan sebenarnya kalau kopi itu, kalau yang senang dan paham mengenai barista, menjadi barista, mereka paham namanya adanya manual brewing. Manual brewing itu agak ribet ya kalau untuk di rumah, karena alat yang mesin yang otomatisnya itu lumayan mahal. Jadi kalau manual brewing, mesinnya terpisah-pisah dan memang harus mengerjakannya untuk satu cangkir. Misalnya untuk satu segini, untuk cangkir sloki yang segini, dengan ukuran beberapa gelas gitu ya, itu bisa sekitar kurang lebih dari 15 menit mengerjakannya gitu. Tapi kalau untuk pakai Nespresso ini, hasil yang sama, espressonya sama, mereka tinggal masukin kapsul kopinya, kemudian dipencet mesinnya, udah tinggal keluar aja kopinya satu gelas atau cangkir yang diinginkan untuk diminum gitu ya. Kemudian ada juga menelpon gratis ke seluruh dunia. Nah, ini kayak misalnya kalau contoh yang dulu adalah Skype. Kalau sekarang sudah ada WhatsApp, ada pakai Google juga bisa, dan bahkan ada Zoom juga sekarang bisa gitu ya. Kemudian ada 10% penduduk dunia memposting detail kehidupan pribadi. Jadi sekarang ada namanya sosial media, semua orang bisa memposting kehidupan pribadinya, bahkan itu bisa menghasilkan uang, seperti misalnya di YouTube ya, banyak sekarang artis-artis yang memang mengeksplor atau mempertontonkan kehidupan pribadinya, dan itu menghasilkan uang dari YouTube karena banyak yang nonton. Kemudian terbang dengan pesawat dengan tarif 100.000. Dulu tuh pesawat menjadi salah satu kebutuhan yang tersier dan mahal memang. Jadi kalau istilahnya orang yang bisa naik pesawat adalah orang yang punya duit gitu ya. Zaman dulu. Kalau sekarang semua kalangan bisa naik pesawat. Bahkan kita bisa naik pesawat hanya dengan kalau lagi promo misalnya cuma sampai 100.000 rupiah. Bahkan ada yang cuma 1 rupiah. Itu kalau misalnya sedang promo. Jadi hal-hal ini adalah inovasi-inovasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan memang terjadi dalam lingkungan bisnis. Perusahaan-perusahaan ini bisa membuat inovasi dan akhirnya berubah dan sampai sekarang bisa bertahan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah teori mengenai tren inovasi model bisnis. Jadi, model bisnis yang baru membuat potensi inovasi tambahan mengungguli inovasi produk dan proses. Jadi, kita kalau bisa lihat di sini, di grafik ini ada potensi inovasi, kemudian yang ini adalah waktu. Jadi, pada awalnya, pasti kalau inovasi itu mulai dari produk atau jasanya. Kita mau buat produk baru apa nih? Kita mau buat jasa baru apa nih? Jadi, pasti kita lihat dari inovasi produknya dulu, produk atau jasanya ya. Jadi potensi inovasinya di sini posisinya, kemudian waktunya di sini. Nah, selanjutnya yaitu ada inovasi proses. Jadi selain menginovasikan produk dan jasanya, maka perusahaan juga bisa menginovasi proses. Jadi di dalamnya mereka lebih tidak mengeluarkan produk atau jasa baru, tapi mereka bisa menginovasi prosesnya. Apakah ada anggaran yang dikurangi, atau apakah bisa lebih efisien dengan waktu yang lebih cepat, energi juga bisa tidak terlalu banyak yang dikeluarkan, misalnya, yaitu inovasi proses. Sampai dengan yang paling tinggi adalah inovasi model bisnis. Ya, jadi memang model bisnisnya yang kita buat inovasinya, nggak cuma prosesnya ataupun produk atau jasanya.
Jadi di sini yang diarsir warna abu-abu ini merupakan potensi inovasi tambahan melalui inovasi model bisnis. Kalau kita bandingkan antara inovasi proses dengan inovasi model bisnis. Oke? Oke. Untuk mengenai bisnis model yang selanjutnya, kita akan bahas di video untuk sesi berikutnya. Untuk video sesi pertama di model bisnis dan inovasi, sampai sekian dulu. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.